Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat PJJ semuanya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rafiq dari kelas A22 PJJ PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syibrosan Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kitab Bidayatul Hidayah, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Literasi Digital Kota Bening yang dibimbing oleh beliau Ibu Ririn Karina Nuaini MA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab atau akhlak masuk kamar mandi, yang mana pembahasan kita ambil dari kitab Bidayatul Hidayah dengan menggunakan Maktabah Samilah. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan saja. Sebelum kita masuk pembahasan, mari bersama-sama kita buka kitab Maktabah Samilah. Yang pertama yang harus kita buka adalah kita cari aplikasi dari Maktabah Samilah tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kita buka Maktabah Samilah, kita cari kitabnya, yakni kitab Bidayatul Hidayah. Setelah ketemu, kita klik, terus kita cari bab yang akan kita bahas, yakni bab tentang adab masuk WC atau tata cara masuk WC atau bab adabu dukhulil khala. Oke, kita langsung bahas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i atau bab yang menjelaskan tentang tata cara masuk kamar mandi atau masuk WC. Jadi bab ini nanti akan menjelaskan gimana adab kita, gimana akhlak kita ketika kita akan masuk ke kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i tiqadil hajat faqaddim fit dukhuli rijlaka al-yusra wa fil khuruji rijlaka al-yumna. Ketika kita hendak masuk kamar mandi atau menghendaki masuk ke kamar mandi, maka sangat dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Kemudian ketika keluar menggunakan kaki yang kanan. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan, setiap mau masuk tempat-tempat yang dianggap kotor atau jember atau tempat yang jelek, maka dianjurkan menggunakan kaki kiri ketika masuk dan keluarnya menggunakan kaki kanan. Walatas tashib syai'an ngalahi ismullah ta'ala wa rasulihi. Dan ketika kita masuk ke kamar mandi, kita tidak diperkenankan untuk membawa sesuatu yang mana sesuatu tersebut ada nama Allah atau ada tulisan Allah atau Rasulnya, yakni Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, ini bisa kita kiaskan ketika pada zaman sekarang. Zaman sekarang ketika kita berada di kamar mandi, nah di situ kita membawa HP, di mana HP tersebut itu ada aplikasi Al-Quran atau aplikasi yang ada nama lafaz Allah atau Rasulnya. Itu gimana? Ada beberapa pendapat yang sudah pernah saya baca, bahwasanya itu boleh tetap dibawa asalkan ketika di kamar mandi tidak membukanya atau tidak menggunakan aplikasi Al-Quran tersebut. Itu bisa kita kiaskan seperti itu. Jadi ketika di kamar mandi kita tidak diperkenankan membawa sesuatu yang ada tulisan Allah ataupun Rasulnya. Kemudian wala tadakhul hasirar ra'si wal hafiyal qaddamaini. Ketika kita masuk ke kamar mandi, kita tidak diperkenankan atau
sangat dianjurkan untuk menggunakan tutup kepala atau tidak diperkenankan dengan kepala terbuka, dan juga kaki yang telanjang atau telanjang kaki itu tidak diperkenankan atau dianjurkan untuk menggunakan alas kaki. Karena apa? Karena di situ ada sebuah makalah, ada sebuah di dalam sebuah kitab dikatakan kamar mandi adalah tempat yang kotor atau jember atau tempat berkumpulnya setan atau jin. Maka sangat dianjurkan untuk menjaga dari arah kepala ditutup dengan penutup kepala dan juga dari arah bawah supaya nanti kita tidak diganggu oleh jin atau setan ketika berada di kamar mandi. Wakul ngindat dukhuli bismillahi a'udzu billahi minarrijsin najsi al khabisil muhbis asyaitonir rajim. Kemudian ketika kita mau masuk, kita dianjurkan untuk membaca doa tersebut, yakni bismillahi a'udzu billahi minarrijsin najsi al khabisi al muhbisi asyaitonir rajim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran najis, setan yang keji, jahat dan suka menyuruh orang berbuat jahat, yaitu setan yang terkutuk. Jadi ketika kita masuk ke kamar mandi sangat dianjurkan. Nah, untuk saat ini yang sering kita gunakan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubath. Untuk artinya itu hampir sama. Bisa menggunakan doa yang ada di kitab Hidayatul Hidayah ataupun doa yang ada di kitab-kitab lain atau yang sering kita ucapkan tersebut. Wa indal khuruji ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba ani ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Dan ketika keluar kita juga dianjurkan untuk membaca doa seperti tadi, yakni ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba ani ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Yang artinya, ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada kami. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala yang menggangguku dan mengekalkan segala yang bermanfaat bagiku. Atau doa pun yang lain seperti yang sudah sering kita ucapkan, yakni alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Maknanya artinya sama dengan apa yang ada di kitab Hidayatul Hidayah. Kemudian wayam bagi antu'id dan nubala qabla qada'il hajat wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi qada'il hajat. Sebaiknya ketika kita mau istinja atau ke kamar mandi, kita terlebih dahulu menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk istinja atau untuk sesuci atau untuk buang air. Kenapa kok seperti itu? Karena mungkin seperti ini, ketika kita ke kamar mandi, kita sudah sangat ingin di kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, kita sudah qadil hajat atau buang hajat. Nah, ketika mau istinja, kok di situ airnya tidak ada, kita kan kerepotan. Makanya kita dianjurkan untuk menyiapkan dulu apa yang akan kita gunakan ketika nanti istinja atau bersuci. Disiapkan dulu airnya, disiapkan dulu gayungnya, dan lain sebagainya. Supaya nanti ketika kita qadil hajat dan sudah selesai dan mau istinja atau bersuci, semuanya sudah siap. Dan juga di situ kita disuruh untuk menghindari wa ala tastanziya bil ma'i fi mawdhi'i qadil hajat. Kita dianjurkan untuk menghindari buang hajat atau buang air di tempat buang air tersebut. Kenapa? Mungkin kalau zaman dulu tempatnya masih tanah langsung. Nah, ketika kita buang air di situ dan istinja atau sesuci di situ, nanti airnya nyiprat atau bercampur kena tubuh kita. Kemudian wa antas tabri'a minal bauli bitanahnuh
wa natwi salasan wa bi imroril yadi al yusra al asfalil qodib. Ketika kita buang air kecil, kita tuntaskan, terutama yang laki-laki, kita tuntaskan dengan berdehem ketika sudah selesai, berdehem. Kemudian melurut kemaluan kita untuk yang laki-laki, bagian bawah dengan jari-jari tangan kiri. Itu untuk laki-laki, biar tuntas ketika kencing. Kemudian wa in kunta fis sahra'i fab'un at uyunin nadirin. Ketika kita ingin qadil hajat, buang hajat di tempat yang terbuka, kita dianjurkan, disuruh untuk menghindari tempat-tempat yang ramai. Harus kita berusaha untuk jauh dari pandangan orang dan membuat tabir atau membuat satir atau membuat tutup. Wastatir bisain in wajat tahu, ketika kalian bisa menemukan sesuatu tersebut untuk tutup atau untuk penghalang dari pandangan orang lain. Wala taksif ngaurataka qabla intiha ila maudhil julus. Ketika kita belum sampai di tempat buang hajat, jangan sekali-sekali kita membuka aurat kita, walaupun kita sudah sangat cara bahasa kebelet untuk buang hajat. Tapi kalau belum sampai tempat qadil hajat, jangan sampai kita membuka aurat kita. Wala tastaqbilis syamsa walal qamara wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha. Kemudian ketika kita qadil hajat atau buang hajat, jangan pernah menghadap ke arah kiblat atau arah matahari atau bulan, dan jangan pula membelakanginya. Itu ketika kita qadil hajat di tanah yang lapang. Berbeda dengan ketika kita berada di ruangan, itu sudah ada satirnya atau sudah ada pembatasnya. Tapi ketika kita berada di tanah lapang, jangan sampai kita menghadap ke kiblat atau matahari atau rembulan ataupun membelakanginya. Kemudian wala tajlis fi mutahaddisin nasi wala tabul fil ma'i raqiti wa tatasajarati al musmirati wala fil hujri. Kemudian kita juga tidak diperkenankan untuk kencing di tempat yang sering ditempati berkumpul oleh orang-orang. Kemudian menghindari kencing di air yang tidak mengalir, di bawah pohon yang dapat berbuah, di dalam lubang, kemudian di atas tanah yang keras. Nah, itu karena untuk menghormati. Karena di situ tempat berkumpulnya orang. Nah, ketika sepi kok nanti ada bau yang enggak enak, nah itu kan kita enggak enak. Jadi disarankan, sangat dilarang untuk tidak kencing di tempat yang terbiasa untuk berkumpul orang ataupun di bawah pohon dan lain sebagainya. Kemudian wahdaril ardo asolbata wa mahabatar rihi. Kemudian kita juga dilarang untuk kencing di tanah yang keras. Karena apa? Karena takutnya nanti percikannya akan mengenai tubuh kita sehingga kita akan terkena najis. Juga dari arah bertiupnya angin. Nah, itu untuk menghindari dari percikan-percikan najis supaya tidak terkena pada tubuh kita najisnya. Ihtirazan minar rosas, ya tadi untuk menjaga dari percikan. Kenapa kok kita harus menjaga? Karena liqaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam, inna ngamata nganda bil qabri minhu. Karena sesungguhnya dawuh Kanjeng Nabi atau hadis dari Nabi, sesungguhnya sebagian besar siksaan di kubur itu karena air kencing. Nah, ini kurang hati-hati, kencing sembarangan, najisnya kurang membersihkannya kurang sempurna. Nah, itu menjadi sebagian besar siksaan kubur itu berasal dari air kencing. Nah, itu makanya kita dianjurkan hati-hati supaya tidak terkena percikannya. Wattaqi fi julusika ngalar rijli al yusra wala tabul qaiman ilangan daruratin. Kemudian ketika kita buang air besar, kita berjongkoklah dengan menggunakan kaki kiri untuk alas pantat atau jinjit
atau berjinjing dengan kaki kirinya. Itu untuk memudahkan keluarnya. Kalau di dalam sarahnya kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan untuk lebih memudahkan keluarnya kotoran. Kemudian jangan sekali-kali engkau kencing dengan berdiri kecuali karena terpaksa. Wala tabul iman ilangan daruratin. Itu sangat dijaga sekali. Jangan sampai kita kencing dengan berdiri. Kemudian wasma fil istinja bainal istimal hajar wal ma'i fa idza aradta al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdalu. Ketika kita ingin bersuci atau istinja atau cebok lah secara bahasa kasarnya cebok, istinja, bersuci, dan itu sangat dianjurkan untuk mengumpulkan dua hal, yaitu dengan menggunakan batu, kemudian setelah batu selesai baru diguyur dengan air. Tapi ketika kita ingin lebih ringkesnya, lebih simpelnya, maka yang lebih baik atau lebih utama adalah menggunakan air, menggunakan air. Wa idza iktasorta 'alal hajar fa 'alaika an tasta'mila bi thalathati ahjarin tahiratin mungsifatin lil 'aini tamsahu biha mahalan najwi bi haitsu batan takid an najasatu ngan mau di aiha. Nah, ketika kita, tadi dijelaskan yang lebih utama yang menggunakan air. Tapi ketika kita harus menggunakan batu, memilih menggunakan batu untuk istinja atau bersuci, maka kita harus menggunakan 3 batu yang suci atau sebanyak 3 batu yang dapat mengusap atau menghilangkan kotoran. Kemudian batu digosokkan di tempat keluarnya kotoran sebanyak 3 kali. Dan jika dengan 3 butir batu belum juga bersih, maka gunakanlah 5 atau kelipatannya, 5 atau sampai 7 batu atau beberapa saja sampai benar-benar bersih dan suci. Wa kadzalika tamsahu al-qadiba fi salasati mawdhi'a min hajrin. Fa illam yahsul al-inqa'u bi salasatin fatamim khamsatan aw sab'atan ila ayang qiya bil itari. Fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Jadi kita dianjurkan menggunakan 3 batu. Tapi ketika menggunakan 3 batu kok belum bisa suci, belum bisa bersih, maka kita bisa menggunakan 7 batu, 5 batu, kemudian 7 batu ataupun 9 batu sampai benar-benar bersih dengan menggunakan yang ganjil. Menggunakan yang ganjil kenapa? Karena fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Ganjil itu sunat. Sesuatu yang ganjil itu disunatkan. Sedangkan bersih itu wajib. Maka sunat dan wajib digabung. Maka kita dianjurkan untuk menggunakan 3, 5, 7 dan seterusnya untuk membersihkan. Kemudian wala tastanji illa bil yadi al yusro. Nah, ketika kita istinja atau bersuci, kita gunakan tangan kiri. Kita menggunakan tangan kiri. Jangan sampai kita istinja atau bersuci dengan menggunakan tangan yang kanan. Karena tangan kanan kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti makan, memberi dan lain sebagainya. Maka sangat dianjurkan atau harus ketika qadul hajat atau istinja atau bersuci menggunakan tangan yang kiri. Alhamdulillah, untuk pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang tentang adab masuk usia telah kita laksanakan bersama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan pasti banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.